Aduh. Halo, teman-teman muda di luar sana. Uh, ya, kita sudah lama tidak bertemu ya. Sudah kurang lebih 1 bulan kita tidak berjumpa di ruang diskusi online kita nih di channel YouTube Tua dan juga Tua Media ID. Teman-teman, sebelum gue memulai ungkapan hati dan perspektif yang hari ini akan gue bagikan kepada teman-teman, gue pengen ngucapin dulu terima kasih dan juga selamat Natal dan Tahun Baru bagi teman-teman semua. Bentar lagi juga video ini dibuat tanggal 30 Desember, jadi 2 hari sebelum Tahun Baru. Jadi ya, kita ucapin duluan lah selamat Tahun Baru dan selamat Natal bagi teman-teman yang merayakan. Nah, hari ini gue ada satu ungkapan di dalam diri gue yang kayak, menurut gue ya, sekolah unggulan itu bukan soal ranking. Sekolah unggulan itu bukan soal berapa banyak muridnya yang masuk ke perguruan tinggi, mau negeri, luar negeri, swasta, dan lain sebagainya. Tapi sekolah unggulan adalah sekolah yang mampu menerapkan proses belajar mengajar dengan baik. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya bisa dibilang ya, gue juga merupakan salah satu korban dari bagaimana, dalam tanda kutip, hal sekolah unggulan ini tuh berjalan, terutama di sistem pendidikan di Indonesia, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pikirin, gue bersekolah di salah satu sekolah juga yang katanya sih sekolah unggulan, katanya. Tapi selama gue bersekolah di situ, memang gue akuin murid-muridnya itu termasuk dengan murid-murid yang unggulan lah. Tapi apakah murid-murid unggulan tersebut mampu mendobrak proses mengajar belajar yang lebih baik, mampu membuat kita berkembang lebih baik? Mungkin karena lingkungannya yang dalam tanda kutip elit ya, maksudnya elitnya dalam segi akademik mereka elit, mungkin bisa mendorong kita untuk naik level. Tapi kalau kita lihat dari sisi sekolahnya, mau itu dari proses belajar mengajarnya, tenaga kerjanya, fasilitasnya, dan lain sebagainya, menurut gua masih diragukan untuk dikatakan sebagai sekolah unggulan. Jadi ya, kalau teman-teman pikirkan aja ya secara matang-matang, kira-kira pemikiran sekolah unggulan itu selama ini yang kita pikirin bener gak sih? Nah, teman-teman, untuk ngelurusin pandangan kita, mindset kita, kalau kata orang-orang zaman sekarang, bagaimana cara melihat sekolah unggulan itu secara benar? Teman-teman gini, teman-teman lihat beberapa tahun terakhir, bisa dibilang kayaknya kalau teman-teman perhatiin ya, nilai-nilai teman-teman juga kayaknya bagus-bagus banget. Nilai saya 95 ya, nilai saya 96, 97 dan lain sebagainya. Hampir semua teman-teman saya yang saya rasakan selama saya bersekolah, nilainya itu bagus. Dalam tanda kutip, yang nggak terlalu pinter pun nilainya bagus, yang pinter pun nilainya bagus. Wajar dong yang pinter nilainya bagus, tapi yang tidak pinter pun nilainya bagus gitu, karena mereka bersekolah di sekolah unggulan. Tapi teman-teman, di sini gue pengen tekenin kalau sekolah unggulan itu bukan sekolah yang penuh dengan gengsi, penuh dengan anak-anak yang bernilai akademik baik. Tapi sekolah unggulan adalah sekolah yang bisa unggul dalam proses belajar mengajar, teman-teman. Proses belajar mengajar itu apa sih, Bang? Ya, teman-teman kalau udah nonton video gue yang untuk apa belajar kan pasti tahu kalau belajar itu kan proses yang tadi tidak tahu menjadi tahu kan. Nah, proses yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ini, kalau bisa dipenuhi dengan baik di sarananya di sekolah, artinya memang sekolah itu merupakan sekolah unggulan. Semakin banyak anak yang tadinya bodoh menjadi pintar ketika masuk suatu sekolah, artinya memang sekolah itu bisa menjadi indikator kalau memang sekolah itu merupakan sekolah unggulan gitu. Jadi hati-hati aja sih ketika kita berpikir kalau suatu sekolah itu unggulan, tapi ketika teman-teman masuk sekolah, pulang sekolah gak dapat apa-apa. Oke teman-teman, daripada gue kebanyakan yeping, gak ada fakta dan konkret sama sekali, ya gue kasih deh. Jadi teman-teman, di salah satu data yang gue bawa hari ini, yaitu di tes PISA di tahun 2022, kemampuan literasi, kemampuan matematika dan sainsnya anak-anak Indonesia itu
berada di peringkat sekitar 70-an dari lebih dari 80 negara, teman-teman. Jadi bisa dibilang kita salah satu negara yang peringkatnya itu paling rendah lah di ranking ini. Jadi menurut riset ini, coba teman-teman pikirin gitu, deep dive, teman-teman renungin lah. Katanya kan Indonesia itu punya banyak sekolah unggulan yang menghasilkan anak-anak yang unggulan juga. Tapi kenapa peringkat kita sangat rendah, teman-teman? Di riset ini tahun 2022 ya, berarti nggak terlalu jauh lah ya dari tahun 2025 sekarang. Dan pastinya video ini relevan juga ke tahun depan, terutama awal tahun depan. Kenapa? Karena memang ini dibuat di akhir tahun. Jadi kalau teman-teman pikirkan artinya apa? Jadi secara nasional kemampuan berpikir anak-anak Indonesia itu masih tergolong cukup rendah, teman-teman. Jadi memang yang benar-benar unggulan anak-anaknya yang dihasilkan dari sekolah-sekolah unggulan ini sedikit tergolong. Jadi ya dipikir-pikir dulu gitu. Sesuai data aja memang sekolah-sekolah unggulan ini tidak menghasilkan banyak anak-anak yang unggulan juga. Jadi ya dipertanyakan keunggulannya sih. Oke teman-teman, kita masuk ke masalah intinya aja deh. Dan kira-kira gimana ngasilin solusi yang baik. Tapi sebelumnya kita minum dulu bro. Jangan lupa minum. Oke, kita lanjut. Jadi masalahnya di sini menurut gua adalah ketika sekolah unggulan-unggulan ini ternyata tidak menghasilkan pendidikan yang baik, teman-teman. Gini, analogi gini, ketika kita masuknya susah, isinya anak-anaknya pintar, tapi ya untuk masuk PTN pun juga susah. Harusnya logikanya ketika kita sudah masuk sekolah unggulan, harusnya kita sudah levelnya naik dong setelah kita mau lulus. Masuk PTN juga harusnya lebih gampang. Ya kalau kita pakai logika kayak gitu sih bisa dibilang cukup masuk akal ya. Tapi ya gini teman-teman, susah sih kalau teman-teman pikirin juga. Kenapa? Karena sekolah juga mengikuti sistem pendidikan, dimana memang menurut saya sistem pendidikan di Indonesia juga kebetulan masih belum terlalu baik lah. Jadi wajar saja sih sebenarnya kalau memang sekolah-sekolah di Indonesia itu tidak berkembang sebagaimana mestinya, apalagi sekolah-sekolah unggulan yang harusnya membuat anak-anak yang masuk ke situ itu lebih berkembang lagi, memenuhi potensi mereka, bukan cuma buat ngumpulin nilai aja. Jadi teman-teman, di sini gue jujur bingung ya, bagaimana cara memberikan solusi yang bisa benar-benar dipraktekkan gitu ke dunia nyata. Kenapa? Karena memang untuk memberikan solusi ke sekolah-sekolah ini juga sulit. Kenapa? Karena memang harus mengubah sistem pendidikannya biar relevan. Jadi biar semuanya sama, nggak cuma yang unggulan dong, tapi yang dan tanda kutip sekolah biasa, sekolah jelek juga bisa ngikutin gitu loh. Dan juga teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman pikirin, sekolah-sekolah unggulan ini juga ya bisa dibilang merupakan sekolah-sekolah yang memenangkan peperangan pemerataan. Peperangan pemerataan tuh apa sih? Coba teman-teman pikirin gini. Ada sekolah yang kamar mandinya jelek, ada sekolah yang kamar mandinya bagus. Padahal mereka sama-sama negeri dan sama-sama di Jakarta, teman-teman. Sekolah gua pun jujur secara fasilitas cukup baik. Kenapa? Karena ya bisa dibilang tadi unggulan. Tapi ya kita lihat sekolah teman-teman kita yang nggak unggulan itu ya mereka punya fasilitas yang bisa dibilang cukup buruk dan kurang memadai jika bisa dibilang sebagai sekolah yang diperhatikan secara penuh oleh pemerintah. Jadi mungkin solusi yang bisa gue kasih adalah melakukan pemerataan tadi dan juga ya pembenahan sistem pendidikan biar gimana caranya ya sekolah-sekolah unggulan ini bisa ngasilin murid-murid yang juga lebih berkembang. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman pikirin juga, sekolah-sekolah ini juga sebenarnya bisa ngasih upaya lebih juga sih sebenarnya. Kenapa? Karena itu semua tergantung kepala sekolahnya juga. Tapi ya, menurut gue sih karena kesadaran tentang gengsi nilai ini masih sangat kurang ya. Dimana memang masih banyak anak-anak yang memilih untuk menempuh jalur menyontek demi mendapatkan nilai bagus. Ya hati-hati aja sih teman-teman menurut gue. Jadi teman-teman, kalau memang kita bersekolah itu cuma buat ngejar gengsi, ngejar nilai, bukan buat ngejar ilmu, dan kita lupa di sekolah itu merupakan tempat terjadi proses belajar,
Berarti yang unggul itu bukan pendidikannya teman-teman. Apa? Betul, betul banget. Yang unggul itu egonya. Ya, itu aja dari gua. Tapi sebelum itu, gue pengen kasih shout out lagi ke FNF Story yang sudah membantu gua selalu dalam membuat video-video berkualitas ini, teman-teman. Di balik FNF Story juga anak-anak muda yang berkarya. Jadi jangan lupa dukung terus anak muda Indonesia. Karena gue muda, tapi gue tahu